warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari S1 Akuntansi 3B mau mempresentasikan tentang perhitungan biaya produk bersama atau joint produk dan produk sampingan atau by produk. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Putri Arifina. Perkenalkan, nama saya Putri Berlian Salsabila Oktaviana. Perkenalkan, saya Khotru Amalia Jarwati. Baik, saya Aina Tasa. Saya Salsabila Fitri Kepenana Sazika. Yang pertama yaitu perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan. Perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika perusahaan menghasilkan produk lebih dari satu atau beberapa lini produk. Yang kedua, biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang digunakan secara bersama oleh produk bersama tersebut. Yang ketiga, perhitungan biaya ditunjukkan pada saat pembebanan biaya pada masing-masing produk. Pembebanan biaya yang dapat digunakan dalam menentukan persediaan, penentuan laba, dan pelaporan keuangan. Yang keempat, perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan digunakan manajemen perusahaan untuk tujuan perencanaan, laba, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu produk bersama. Produk bersama atau joint produk adalah beberapa produk yang dihasilkan dalam satu rangkai atau seri produk secara bersama dengan menggunakan bahan tenaga kerja dan biaya overhead secara bersama. Biaya tersebut tidak dapat ditelusuri atau dipisahkan, ada di setiap produk, dan setiap produk mempunyai nilai jual atau kuantitas yang relatif sama. Biaya produk bersama, biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk bersama disebut biaya bersama atau joint cost. Biaya bersama atau joint cost adalah biaya yang diolah secara bersama seperti bahan tenaga kerja dan biaya overhead untuk menghasilkan beberapa produk. Produk bersama dapat menghasilkan yang pertama ada produk utama atau main produk. Produk utama adalah produk yang dihasilkan dalam proses produk secara bersama, namun mempunyai nilai atau kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan produk lain atau produk sampingan. Yang kedua, produk sampingan atau by produk. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk lainnya atau produk utama. Selanjutnya, contoh produk bersama dan produk sampingan. Yang pertama, penggilingan padi yang dapat menghasilkan beras mempunyai sisa dalam bentuk dedak. Beras merupakan produk utama, sedangkan dedak produk sampingan. Yang kedua, penghilangan minyak bumi yang dapat menghasilkan sisa dalam bentuk aspal. Minyak bumi merupakan produk utama, sedangkan aspal produk sampingan. Selanjutnya, karakteristik produk bersama. Yang pertama, produk diproses secara bersamaan dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Apabila terjadi peningkatan kualitas untuk satu unit jenis produk yang dihasilkan, maka kualitas yang lain akan bertambah secara proporsional. Yang ketiga, dalam produk bersama dikenal istilah split of point, adalah saat di mana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Yang keempat, setelah split of point atau titik pisah tersebut dapat dijual pada titik pisah secara langsung dan dapat juga dijual setelah pisah atau setelah proses lebih lanjut. Untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan, biaya yang dikeluarkan untuk memproses produk lebih lanjut disebut biaya proses lanjutan atau biaya setelah titik pisah atau severable cost. Selanjutnya tentang alokasi biaya. Alokasi biaya merupakan pembebanan biaya secara proporsional dari biaya tidak langsung atau biaya bersama ke objek biaya. Biaya bersama sulit diperhitungkan kepada masing-masing produk. Oleh karena itu, untuk memudah dalam perhitungan diperlukan alokasi biaya. Selanjutnya ada metode alokasi biaya. Yang pertama ada metode harga nilai pasar atau metode nilai harga hipotesis. Yang kedua metode unit fisik. Yang ketiga metode rata-rata sederhana. Dan yang keempat atau terakhir yaitu metode rata-rata tertimbang. Selanjutnya ada produk sampingan. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk lain atau produk utamanya. Contohnya, kerosin merupakan produk sampingan dalam pembuatan bensin.
perca kain dalam produksi garmen, dan papan atau balok dalam produksi kayu. Selanjutnya ada metode perhitungan dan akuntansi harga pokok produk sampingan. Yang pertama ada metode tanpa harga pokok, yaitu suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Yang A, produk sampingan dapat langsung dijual, yaitu pada saat-saat titik pisah atau split off point atau pengakuan atas pendapatan kotor. Yang B, produk sampingan memerlukan proses lanjutan setelah dipisah dari produk utama atau pengakuan atas pendapatan bersih. Metode perhitungan dan akuntansi harga pokok produk sampingan. Metode harga pokok suatu metode di mana produk sampingan memperoleh alokasi biaya bersama sebelum dipisah dari produk utama. Metode dengan harga pokok terdiri dari A. Harga pokok pengganti, B. Harga pokok pembatalan biaya atau reversal. Contoh soal dan pembahasan. PT Singgalang Jaya memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk A, B, C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut adalah 120 juta. Data lain yang berhubungan dengan produk bersama adalah unit produksi produk A 15.000, produk B 35.000, produk C 10.000. Harga jual setelah proses lanjutan produk A 3.500, produk B 4.000, produk C 2.500. Biaya proses lanjutan produk A 12 juta, produk B 16 juta, produk C 7 juta. Diminta A. Hitunglah alokasi biaya bersama masing-masing produk. B. Hitunglah biaya produksi masing-masing produk. Akan melanjutkan pembahasan soal dari teman saya sebelumnya. Contoh soal dan pembahasan terdapat biaya bersama 120 juta, produk A 15.000 unit, produk B 35.000 unit, dan produk C 10.000 unit. Dengan alokasi joint cost masing-masing produk, biaya per unit 120 juta dibagi 60.000 unit akan menghasilkan Rp2.000. A. 2.000 dikali 15.000 unit akan menghasilkan 30 juta rupiah. Produk B, Rp2.000 dikali 35.000 unit akan menghasilkan 70 juta rupiah. Produk C, Rp2.000 dikali 10.000 unit akan menghasilkan 20 juta. 30 juta, 70 juta, 20 juta ditambah akan menghasilkan 120 juta. B. Biaya produksi masing-masing produk. Biaya produksi sama dengan alokasi joint produk ditambah biaya proses lanjutan. Untuk jawaban A, 30 juta rupiah ditambah 12 juta rupiah akan menghasilkan 42 juta rupiah. Yang B, 70 juta rupiah ditambah 16 juta rupiah akan menghasilkan 86 juta rupiah. Produk C, 20 juta rupiah ditambah 7 juta rupiah akan menghasilkan 27 juta rupiah. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.